Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjatullah, NIM D1011161060, mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Yang terhormat, pembimbing utama Bapak Dr. Stefanus Barlian, STMT IPM. Yang terhormat, pembimbing kedua Bapak Muhammad Azhar Irwansyah, STMN. Yang terhormat, penguji utama Bapak Umar, STMT IPM. Yang terhormat, penguji kedua Bapak Dana Gunarto, STMT IPM. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Analisis Perubahan Koefisien Pengaliran das Melawi. Proposal ini dibagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Banjir terjadi karena infiltrasi dan daya tampung tanah menurun. Kedua komponen tersebut berperan penting dalam mengatur limpasan permukaan akibat hujan. Menurunnya infiltrasi dan daya tampung tanah disebabkan perubahan penutupan lahan yang berpengaruh pada karakteristik dan dinamika daerah aliran sungai. Penutup lahan memiliki hubungan yang erat dengan koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran adalah nilai dari perbandingan curah hujan yang menjadi aliran dan curah hujan yang jatuh, sehingga koefisien pengaliran dapat dijadikan salah satu indikator gangguan fisik dari sebuah das. Dengan areal das yang luas, akan lebih efektif jika memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh untuk mengidentifikasi pola penutupan lahan yang akurat, termasuk analisis dan pemetaan kelas penutupan lahan pada das Melawi yang akan berhubungan dengan koefisien pengaliran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui koefisien pengaliran, maka diperlukan data penutupan lahan pada periode waktu tertentu, di mana das Melawi memiliki areal yang luas, yang akan membuat pengolahan data membutuhkan waktu yang lama. Sistem informasi geografis digunakan untuk membantu pengolahan data perubahan secara efektif. Sehingga permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis perubahan penutupan lahan dan koefisien pengaliran dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG, serta kesesuaiannya terhadap tingkat kerawanan banjir di das Melawi. Pembatasan masalah. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dibatasi sebagai berikut. 1. Wilayah penelitian berada pada subdas Melawi. 2. Penutup lahan yang ditinjau adalah pada tahun 2000, 2011, dan 2020. 3. Pengolahan data penutupan lahan menggunakan software ArcGIS ArcMap 10.8. 4. Analisis koefisien pengaliran C menggunakan metode Hessing, yaitu dengan menggunakan data penutupan lahan, kemiringan lereng atau topografi, dan jenis tanah. Variabel kemiringan lereng, topografi, dan jenis tanah adalah tetap untuk perhitungan koefisien pengaliran C. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan penutupan lahan di das Melawi dan hubungannya dengan perubahan koefisien pengaliran menggunakan sistem informasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis koefisien pengaliran di das Melawi pada tahun 2000, 2011, dan 2020 berdasarkan data penutupan lahan, kemiringan lereng, dan jenis tanah. 2. Menganalisis perubahan penutupan lahan dan perubahan besar koefisien pengaliran pada rentang tahun 2000 ke 2011 dan 2011 ke 2020. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian koefisien pengaliran dengan tingkat kerawanan banjir di das Melawi. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan hasil penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut. 1. Dapat diketahui pengaruh perubahan penutupan lahan dengan besar koefisien pengaliran di das Melawi. 2. Sebagai masukan dalam pengolahan banjir di das Melawi. Luaran penelitian. Luaran penelitian ini berupa data yaitu tabel, grafik, dan peta yang menyajikan besarnya perubahan koefisien pengaliran C akibat penutupan lahan, kemiringan lereng atau topografi, dan jenis tanah, serta peta tingkat kerawanan banjir di das Melawi pada rentang tahun 2000 ke 2011 dan 2011 ke 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka.
Beberapa tinjauan pustaka, yaitu yang pertama adalah daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau das adalah wilayah daratan yang dibatasi oleh topografi alam berupa punggung bukit yang menampung air hujan dan mengalirkannya ke muara atau outlet, di mana wilayah daratan akan habis terbagi menjadi beberapa das. Penutup lahan. Penutup lahan atau biofisik lahan adalah perubahan penampakan di permukaan bumi seperti hutan, air, bangunan, pertanian, dan lainnya. Penutup lahan menggambarkan batas penampakan di permukaan bumi, alam atau buatan. Penutup lahan secara garis besar dapat dibedakan jadi bervegetasi dan tidak bervegetasi. Topografi atau kemiringan lereng. Kemiringan lereng atau slope adalah sudut yang terbentuk dari perbedaan tinggi permukaan lahan dan jarak lurus mendatar. Jenis tanah. Jenis tanah berpengaruh dalam infiltrasi dan daya tampung air hujan. Kedua hal tersebut berperan penting dalam mengatur limpasan permukaan akibat hujan. Curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu parameter alasan terjadinya banjir. Jumlah air hujan yang tinggi dalam waktu yang lama berpotensi menyebabkan banjir. Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengolah, memanipulasi, mengintegrasi, dan menganalisa dan menampilkan data dalam informasi berbasis geografis. DEM atau Digital Elevation Model adalah suatu data spasial yang berupa bentuk digital dari elevasi permukaan bumi, yang terdiri dari titik-titik koordinat yang merepresentasikan ketinggian dari permukaan bumi. DEM digunakan untuk pembuatan batas das dan kemiringan lereng. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak pada Das Melawi yang secara administratif berada di Kabupaten Melawi dan Sintang. Das Melawi memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Pinoh. Secara geografis, Das Melawi terletak di koordinat 0 derajat 17 menit 30 detik lintang utara sampai 1 derajat 19 menit 5 detik lintang selatan dan 111 derajat 8 menit 40 detik bujur timur hingga 113 derajat 20 menit 40 detik bujur timur. Tahapan penelitian. Yang pertama adalah studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dilanjutkan lagi dengan pengolahan data. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Adapun data yang dibutuhkan di antaranya adalah 1. Peta administrasi Kalimantan Barat, diperoleh dari Geoportal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Peta penutupan lahan Kalimantan Barat, diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, data DEM atau Digital Elevation Model Kalimantan Barat yang diperoleh dari DEM Nasional Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang keempat, peta jenis tanah diperoleh dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian BBSDLP melalui Geoportal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kelima, curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pengolahan data. Beberapa analisis yang akan dilakukan adalah delineasi das, analisis penutupan lahan, analisis jenis tanah, analisis kemiringan lereng, analisis pengaliran, dan analisis tingkat rawan banjir. Yang pertama, analisis daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai didelineasi menggunakan software ArcGIS ArcMap 10.8 dengan sebagai berikut. 1. Mengunduh dan menginput data DEM. 2. Menganalisis spatial field. 3. Analisis spatial flow direction. 4. Analisis spatial flow accumulation. 5. Penempatan titik outlet das. 6. Memunculkan batasan das. 7. Konversi raster ke poligon. 8. Analisis luasan das. Analisis penutupan lahan dengan tahapan sebagai berikut. Menginput data penutupan lahan.
Selanjutnya memotong data penutupan lahan untuk wilayah penelitian. Selanjutnya adalah analisis luasan penutupan lahan. Analisis jenis tanah dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menginput data jenis tanah. 2. Memotong data jenis tanah untuk wilayah penelitian. Dan 3. Analisis luasan jenis tanah. Analisis kemiringan lereng. Kemiringan lereng berasal dari data DEM yang diperoleh dan menggunakan software ArcGIS ArcMap 10.8. Adapun tahap menganalisis kemiringan lereng adalah sebagai berikut. 1. Menginput data DEM. 2. Melakukan proyeksi planar dengan UTM zona 49S. 3. Membuat garis kontur. 4. Membuat ulang data DEM dari garis kontur. 5. Membuat kemiringan lereng atau slope. 6. Mengelompokkan kelas kemiringan lereng. 7. Konversi data raster ke poligon. 8. Pemotongan peta untuk wilayah das Melawi. 9. Analisis luasan das. Analisis koefisien pengaliran. Analisis koefisien pengaliran di sini menggunakan metode Hessing, yaitu menggunakan beberapa parameter seperti vegetasi penutup, jenis tanah, dan topografi atau kemiringan lereng. Karena tiap-tiap parameter memiliki klasifikasi dan nilai koefisien pengaliran tersendiri, maka untuk memperoleh koefisien pengaliran rata-rata digunakan rumus berikut. C sama dengan C1 dikali A1 ditambah C2 dikali A2 ditambah C ke N ditambah A ke N dibagi A1 ditambah A2 ditambah A ke N, di mana C adalah koefisien pengaliran rata-rata, C1, 2, dan C ke N adalah koefisien pengaliran tiap jenis klasifikasi. A1, A2, dan A ke N adalah luas tiap jenis klasifikasi. Nilai koefisien pengaliran yang sudah ditentukan Hessing dapat dilihat pada tabel berikut. Dan langkah perhitungan koefisien pengaliran C adalah 1. Memasukkan luas tiap klasifikasi, topografi kemiringan lereng, jenis tanah, dan vegetasi penutup. 2. Luas tiap kelas dikali dengan nilai koefisien pengaliran yang sudah ditentukan oleh Hessing dan dibagi dengan luas total per parameter. Maka didapatkan koefisien pengaliran dari tiap parameter akibat kemiringan lereng, jenis tanah, dan vegetasi penutup. Ketiga, koefisien pengaliran untuk das Melawi adalah jumlah dari C tiap parameter. 4. Sebaran koefisien pengaliran dilakukan dengan melakukan analisis overlay atau tumpang tindih dari peta topografi, jenis tanah, dan vegetasi penutup yang dilakukan di software ArcGIS ArcMap 10.8. Analisis kerawanan banjir. Metode yang digunakan untuk membuat peta rawan banjir adalah metode scoring. Scoring dilakukan terhadap parameter topografi, jenis tanah, vegetasi penutup, dan curah hujan. Tahapan untuk metode ini sebagai berikut. 1. Tahap penentuan skor. Tiap klasifikasi dari parameter topografi, jenis tanah, vegetasi penutup, dan curah hujan diberi skor terhadap kerentanan terhadap banjir. Semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap banjir, semakin tinggi nilai skornya. 2. Tahap penentuan bobot. Parameter yang memiliki peran terbanyak dalam menyebabkan banjir akan memiliki bobot tertinggi. 3. Tahap perhitungan tingkat kerawanan banjir. Skor tiap klasifikasi dikalikan dengan bobot tiap parameter. Hasil perkalian skor dan bobot dikelompokkan pada interval tertentu berdasarkan tingkat kerawanan terhadap banjir. Untuk membuat sebaran tingkat rawan banjir, digunakan analisis spatial overlay atau tumpang tindih dari parameter topografi, jenis tanah, vegetasi penutup, dan curah hujan yang dilakukan di software ArcGIS ArcMap 10.8. Nilai skor dan bobot ditentukan berdasarkan kerentanannya terhadap banjir. Nilai tersebut tidak bersifat mutlak, dapat ditentukan untuk mempermudah dalam analisa. Berikut adalah alur penelitian. Dimulai dari selanjutnya studi literatur, pengumpulan data berupa data DEM, data penutupan lahan, data jenis tanah, dan peta curah hujan. Data DEM dianalisis spasial dengan sistem informasi geografis, menghasilkan batas das dan kemiringan lereng. Batas das, kemiringan lereng, peta penutup lahan, dan peta jenis tanah dianalisis overlay untuk menghasilkan koefisien pengaliran. Sedangkan untuk tingkat rawan banjir dianalisis overlay terhadap data
batas das, kemiringan lereng, peta penutup lahan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Nantinya, koefisien pengaliran dan tingkat rawan banjir akan dilakukan analisis kesesuaian yang akan dibahas di bab hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, dan selesai. Sekian dan terima kasih presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.